Intinya tim Farhad Abbas rungkat ya, kongsi pecah seperti itu ya. Kita sebagai tim tapi berasa dalam kerajaan, jadi segala sesuatunya kita harus ikut titah dan perintah raja. Kita ini lawyer, kita ini advokat, profesi kita sama ya, walaupun dia lebih terkenal, dia belum tentu ilmunya mungkin tinggi saya. Seperti itu. Intinya tim Farhad Abbas rungkat ya, kongsi pecah seperti itu. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Terakhir, pada saat saya memberikan statement terkait Bang John ya, dan bertemu Bang John, saya dianggap di grup katanya juru bicaranya Bang John, Komunopon ya. Bahkan dia sebut ya, ikut Bang John itu ada di sampah, nanti dia nggak dapat apa-apa. Ada chatnya, habis itu saya dikeluarin ya. Tidak ubahnya hari ini pun dengan RD Lau pun sudah dikeluarkan. Dan itu cara-cara orang yang otoriter. Baru dalam ruang lingkup tim kerja advokat aja bisa seperti itu. Ada yang nggak percaya kalau Agus masih nggak bisa ngelihat, mau lihat. Nanti Allah kasih penglihatan sama Agus. Semoga aja Allah kasih penglihatan. Ini bukti kalau Agus belum melihat. Kalau pakai baju apa ini warna pink? Coba lihat. Boleh nengok ke kiri, Mas Agus. Ada cahaya nggak Mas Agus? Ada, ini saya juga. Sana. Lihat ke atas. Tapi benar tadi tuh tebakannya warna pink. Bisa ngelihat cahaya mungkin Pak Hah? Agus? Bisa Cahaya ngelihat memang udah dari bisa. awal memang Bisa lihat ya. cahaya. Ya dari nggak tahu. Udah. sih. Ini namanya. Punya cukup banyak pengalaman juga, dan saya malah kita berbincang untuk opportunity ke depan. Insya Allah saya akan ada kolaborasi di bidang hukum ya, di bidang hukum dengan Bang RD Lau dan juga Bang Jainuddin. Bang Jainuddin itu saya sangat takjub pertama kali ketemu beliau, ngobrol-ngobrol dengan Bang Jainuddin. Ini orang pemahaman hukumnya sangat luar biasa, ya kan. Komunikasi skillnya juga sangat luar biasa. Kalau saya kan saya ini pengusaha, saya ini entrepreneur. Apa yang bisa jadi opportunity ya kita jajaki, dan kita insya Allah sih pertemuan dari awal mungkin perseteruan, dari awal mungkin gontok-gontokan di medsos, endingnya kita akan malah justru akan jadi sinergi yang bisa, pertama visi kita adalah untuk bagaimana kontribusi buat masyarakat. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana mantan pengacara Zainuddin dan juga RD Lau sekarang tidak lagi menjadi pengacara Agus Salim. Begini videonya. Gimana kabarnya, Mas? Oh, alhamdulillah. Ya, hari ini tanggal 1 November 2024 kami selaku kuasa hukum dari Agus telah melakukan pendampingan hukum di Polda Metro Jaya terkait laporan polisi dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, penghinaan dan fitnah, dan penghinaan pencemaran nama baik melalui media elektronik atau undang-undang ITE. Kita melaporkan Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan yaitu Pratiwi Novianti. Adapun dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti adalah Pratiwi Novianti telah menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana sejumlah kurang lebih 1,4 miliar. Padahal Agus telah mentransfer ya kepada Pratiwi Novianti sejumlah 1,3 miliar pada tanggal 10 Oktober 2024 ya. Tadi ada beberapa pertanyaan dari penyidik. Pertanyaannya sejumlah 25 pertanyaan. Kita diperiksa 6 jam, mulai jam 3 dan berakhir sampai jam berapa? Jam 9 ya? Jam 8? Jam 8, kurang lebih 5 jam, ada 25 pertanyaan yang terkait seputar pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti. Dan kita meminta Pratiwi Novianti untuk transparan ya dalam melakukan pengelolaan dana milik Agus ini, karena uangnya ini sudah bukan ada di tangan Agus, tapi uangnya ada di sana sekarang. Jadi kalau secara hukum ya, donatur yang memberikan donasi kepada Agus itu adalah sudah beralih miliknya Agus ya kan, karena apa, dia mentransfernya langsung. Ada orang sakit mata buta, transferlah kepada Agus ya. Kemudian karena Pratiwi Novianti ini yang sebagai ketua yayasan, dia tiba-tiba ya meminta kepada Agus mutasi rekening loh. Padahal ini dananya sudah milik Agus dan tidak ada legal standing ya, kepentingan hukum untuk meminta dana tersebut, karena secara hukum beralihnya uang tersebut adalah miliknya Agus, tidak berhak.
Pratiwi Novianti untuk meminta dana tersebut. Dana tersebut Agus tidak melakukan penyalahgunaan dana sama sekali dan sudah diserahkan ke sana itu. Dan kita sudah melakukan somasi tanggal 19 Oktober, tidak ada respon, itikat baik ya untuk melakukan minta maaf, klarifikasi kepada Agus. Pertanyaan apa lagi? Pak Agus tadi gimana ditanyakan oleh penyidik? Tadi udah dijawab sama Bapak tadi. Iya. Berapa pertanyaan tadi? 25 pertanyaan ya terkait pencemaran nama baik. Ya kita ada bukti, beberapa bukti ya. Bukti rekaman video akun TikTok saudari NP, di akunnya dia menuduh Agus telah melakukan penyalahgunaan dana itu. Nah itu bukti tersebut kita sudah serahkan kepada penyidik dan pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi keluarga dari Agus gitu. Mas Agus sendiri tadi ada mengalami kesulitan dari penyidik memberikan pertanyaan, Memberikan jawaban. Tidak ada, kita bantu pertanyaannya. Ya, buat Agus ya semoga ini menjadi pelajaran. Rubahlah sikap dan karakter kamu dan bahasa kamu ya. Mungkin itu juga pemicu bagi netizen untuk menghujat kamu. Kamu kan sadar gitu loh bahwa kamu menyadari kenapa terjadi penyiraman itu, kan kamu sendiri yang bilang itu mungkin karena bahasa dan ucapan saya. Nah sekarang juga ternyata Agus mengulanginya lagi gitu loh. Sebaiknya itu karakter dirubah ya. Dan bila Agus ingin upaya damai ya silakan ya, saya masih membuka diri untuk membantu Agus ya, seperti itu. Pesan untuk Bang Farhad, Bang. Ya buat Bang Farhad ya, beliau orang baik ya, saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini ya, semoga cepat selesai seperti itu ya gitu. Satu lagi Bang, Kanopi. Ya buat Kanopi ya, kalau memang dirasa Kanopi memiliki bukti yang kuat dan merasa benar, kenapa harus takut? Lanjutkan. Punya cukup banyak pengalaman juga, dan saya malah kita berbincang untuk opportunity ke depan. Insya Allah saya akan ada kolaborasi di bidang hukum ya, di bidang hukum dengan Bang RD Lau dan juga Bang Jainuddin. Bang Jainuddin itu saya sangat takjub pertama kali ketemu beliau, ngobrol-ngobrol dengan Bang Jainuddin. Ini orang pemahaman hukumnya sangat luar biasa, ya kan. Komunikasi skillnya juga sangat luar biasa. Kalau saya ini pengusaha, saya ini entrepreneur. Apa yang bisa jadi opportunity ya kita jajaki, dan kita insya Allah sih pertemuan dari awal mungkin perseteruan, dari awal mungkin gontok-gontokan di medsos, endingnya kita akan malah justru akan jadi sinergi yang bisa, pertama visi kita adalah untuk bagaimana kontribusi buat masyarakat, karena kita lihat di negara kita ini masih banyak ketimpangan dalam hal proses hukum gitu. Jadi dan saya kira saya harus merangkul banyak pihak untuk yang memang punya nawa itu, visi misinya yang sama, untuk bagaimana kita bisa berkontribusi untuk masyarakat lebih luas lagi. Dan itu saya lihat ada di sosoknya Bang Jainuddin dan Bang RD Lau, karena dua orang ini dalam bukti mereka mengawal proses di mendampingi kuasa sebagai kuasa hukumnya Agus, tulus pastinya ya kan, benar-benar totalitas dalam membela klien dan lain-lain gitu kan. Nah saya pikir itu sesuatu hal yang sangat baik untuk bisa saya ajak sinergi untuk bikin sesuatu yang lebih baik lagi untuk masyarakat. Termasuk tantangan dari Bang RD sendiri yang 5 miliar nih gue bisa menjadai Novi, itu gimana tuh Bang? Sempat dibahas ya? Kemarin sempat dibahas. Jadi beliau sampaikan ya, intinya sih dengan kalimat maaf yang beliau sampaikan itu saya kira sudah menggugurkan semua apa yang sudah distatementkan, tantangan-tantangan apa-apa dan lain-lain. Itu saya orang yang sangat melihat segala sesuatu itu secara komprehensif. Jadi kalimat maaf yang dia utarakan ini, mengucapkan maaf itu adalah sesuatu yang mulia gitu. Bang RD Lau berani menyampaikan permintaan maaf, bahkan
saya tanya Meminta lah gitu ya Pak Agus untuk mencabut laporan. Katanya mungkin kalau Pak Agus tidak mencabut akan melaporkan Pak Agus balik gitu. Kira-kira Pak Agus menanggapi salah satu donatur agak takut atau seperti apa mungkin Pak? Itu mah haknya mereka, soalnya kan uang juga nggak sama saya. Iya, uangnya sudah berada di kenapa harus ke saya? Pratiwi Novianti, yang harus dikejar bukan Agus, tapi sana gitu. Kita udah nggak punya hak untuk memiliki uang tersebut karena sudah beralih uang tersebut ke yayasan ya. Iya, jadi kita mau ngapa-ngapain pun kan susah juga sih sebenarnya gitu. Kalau dari kamu sendiri pengennya gimana sih mungkin dari pihak kamu? Nah, itu sama pengacara sih. Iya, kalau ingin kita ya kalau memang saudari NP tidak bisa beritikat baik untuk melakukan perdamaian atau mediasi, ya kita lanjutkan pada proses hukum. Tapi pengen uang 1,3 M itu balik ke Agus atau gimana? Ya nanti lihat dulu ya prosesnya ya. Gitu. Tambahan juga ya untuk pengacara-pengacara yang tiba-tiba mengundurkan diri, yang tidak saya bisa sebutkan namanya, yaitu berinisial Z, yang semula itu adalah pengacaranya si Agus, dia sekarang sudah mengundurkan diri. Saya sampaikan bahwa oknum pengacara tersebut tidak profesional dalam melakukan pembelaan kliennya. Karena apa? Tiba-tiba melakukan pengacara tersebut tidak melakukan kerja-kerja pengacara secara maksimal gitu, tiba-tiba Agus ditelantarkan gitu dalam melakukan pembelaannya gitu, sehingga ya kita tetap optimal, berusaha keras, dan kita bela Agus untuk haknya itu. Artinya nggak ada komunikasi Bang berarti? Konflik, katanya pengacara ini ada konflik dengan Pak Agus, itu seperti apa penjelasannya? Sebenarnya begini ya, kalau konflik tidak, tapi oknum pengacara tersebut tiba-tiba mendatangi Agus ya, mendatangi Agus untuk minta. Baiklah, maka dapat kita simpulkan kasus perseteruan Agus Salim korban penyiraman air keras dengan Pratiwi Novianti semakin seru. Kasus yang bermula dari dugaan penyelewengan dana donasi oleh keluarga Agus akhirnya berbuntut panjang. Terakhir Agus Salim melaporkan Novi ke polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik. Tak kalah heboh, kuasa hukum Agus Salim Jainuddin mengaku mundur mendampingi Agus per 31 Oktober 2024. Setelah berkonflik dengan Novi, Agus Salim kini berkonflik dengan kuasa hukumnya. Jainuddin mengklaim dirinya merasa tidak dihargai oleh Agus. Jainuddin mengklaim Agus Salim sudah tidak lagi membutuhkannya. Dulu sering komunikasi namun sekarang tidak, jadi Agus tidak lagi membutuhkan saya lagi, katanya. Pengacara Agus yang lain, Raden Dadan Mariana alias Erdelau, mengatakan mundurnya Jainuddin tidak terpengaruh terhadap pembelaan tim mereka. Saya belum mendapat konfirmasi terkait mundurnya Jainuddin, namun kami harus menghargai keputusannya. Mungkin ada aktivitas lain atau ada kendala secara pribadi, kata Erdelau. Jainuddin memberikan sindiran pedas pada Agus Salim korban penyiraman air keras. Hal ini dilontarkannya usai tak lagi menjadi pengacara Agus Salim. Pasalnya terhitung sejak tanggal 31 Oktober kemarin. Ada berbagai alasan yang membuatnya mundur membela Agus Salim, di antara perbedaan dengan Farhad Abbas yang konflik dengan Agus Salim. Jainuddin menyinggung sikap Agus Salim bak kacang lupa kulitnya. Kata dia seperti Agus Salim yang sudah tak pernah curhat kepadanya. Kini ia terang-terangan menyindir Agus Salim usai mengetahui ex-kliennya itu mendadak bisa melihat lagi saat dites dengan uang pecahan 50.000. Jadi kalau ada ungkapan dia buta permanen itu tidak benar, itu hanya ngeprank. Justru saya anggap selama ini salah pengobatan. Harusnya jangan ke dokter kasih duit, jelasnya dikutip dari YouTube Cumi-Cumi Jumat 1 November. Selain itu, sejak awal Jainuddin sudah curiga jika mata Agus Salim masih ada yang bisa berfungsi. Gerak-gerik Agus Salim ini sudah diamati oleh Jainuddin sejak awal pertemuan mereka. Kalau saya menduga Agus itu sudah bisa melihat sejak saya bertemu dia. Kenapa begitu? Pada saat dia video call dengan Farhad Abbas itu pakai telepon saya, jadi dia sempat memperhatikan melihat dengan dekat. Farhad Abbas di situ saya perhatikan dia bisa melihat walaupun samar-samar. Cuma memang tidak saya expose, ucapnya. Ia pun menjelaskan pemicu kecurigaan tersebut secara terperinci. Yang perlu diperhatikan, mata sebelah kanan itu jarang menggunakan perubahan karena mungkin memang dia bisa melihat ya. Kita alhamdulillah, dan lebih bagusnya lagi ternyata terbuka setelah melihat uang apalagi dolar, jelasnya. Sekian informasi kita hari ini, saya ucapkan terima kasih.